Semangat lah, coba lah. Selamat lah. Wes, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita beraya masyarakat semua Indonesia, seluruh dunia ini. Balik lagi kita di channel saya, Bang Jack. Jadi di konten kali ini, saya akan menunjukkan sebuah video yang tentang pengobatan sunnah, sunnah Rasulullah SAW. Mungkin kalian sudah tahu cara pengobatan tradisional, Mungkin buat kalian yang sudah capek untuk pulang bekerja, cocok melakukan pengobatan tradisional ini, Dan bagaimana cara pengobatannya, Yuk kita langsung tonton videonya, Gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Bang Jack, kawan-kawanku. Apa kabar kalian semua? Tentunya kalian sehat-sehat semuanya. Amin amin rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke tahap pengerjaan pengobatan terapi bekam, kawan-kawanku, langkah baiknya kita klik tombol subscribe dan juga like serta komen di bawah, kawan-kawanku, jika kalian punya saran, dan klik tombol loncengnya agar kalian dapatkan notifikasi dari video-video menarik lainnya dari Bang Jack, kawan-kawanku. Mengenai soal bekam sangat dianjurkan bagi orang yang sakit. Metode yang dikenal dengan istilah detoksifikasi itu merupakan salah satu cara mengeluarkan darah kotor dengan disedot atau vakum menggunakan alat khusus dan steril. Dalam pandangan Islam, metode bekam sangat dianjurkan, bahkan sebagian ulama menganggapnya sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya pengobatan paling ideal yang kalian gunakan adalah bekam." Hadis muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga melakukan bekam sebagaimana diriwayatkan sahabat Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW pernah dibekam oleh Abu Thayyibah. Namun bekam sebaiknya tidak dilakukan rutin karena dikhawatirkan bisa membahayakan tubuh. Selain itu, pastikan jarum atau alat yang digunakan untuk bekam sudah steril. Dan yang paling penting dilakukan oleh orang yang ahli metode bekam, bukan orang sembarangan, braku. Bekam juga dikenal dengan istilah hizamah di dalam bahasa Arab yang artinya adalah pelepasan darah kotor. Di Cina pun istilah bekam juga sudah terkenal, yakni dengan istilah guasa. Guasa pun di negara lain. Istilah bekam memiliki nama yang berbeda. Dalam ajaran Islam sendiri ada dua pendapat tentang hukumnya bekam hizamah. Pendapat pertama menyatakan bekam adalah mubah, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan sunnah jika dibutuhkan atau jika sakit. Manfaat bekam di kepala. Bekam di kepala dipercaya sebagai titik terbaik dalam praktik bekam. Akan tetapi metode bekam pada kepala ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan dan harus oleh ahlinya, karena ada beberapa titik saraf yang harus diketahui dalam menjalankan bekam di kepala ini. Manfaat bekam di kepala diantaranya yakni melancarkan peredaran darah, mengeluarkan racun dari dalam tubuh, mengatasi migrain, mengatasi jerawat dari wajah kalian, braku. Dan di sini ada juga manfaat bekam wajah, braku. Selain teknik bekam wajah biasa digunakan untuk perawatan kulit, braku, bekam wajah memiliki banyak manfaat. Manfaatnya diantara adalah dapat membersihkan pori-pori kulit, meningkatkan produksi kolagen di kulit sehingga membuat kulit kencang dan membantu mengurangi munculnya garis-garis halus dan kerutan, meningkatkan sirkulasi darah untuk menambahkan cahaya alam ke kulit. Bekam tidak hanya untuk bagi para lelaki, kawan-kawanku. Manfaat bekam juga baik untuk wanita.
Selain dapat mengatasi mencegah beberapa penyakit serius, beberapa ahli tetap percaya bahwa bekam bermanfaat bagi kesehatan wanita. Pengeluaran darah dalam terapi bekam dapat merangsang darah serta energi kembali bergerak dan menuju ke berbagai area dan beberapa titik tertentu yang tersebar di tubuh. Manfaat bekam untuk wanita untuk menjaga kesuburan dengan mengeluarkan darah kotor dan darah statis dari dalam tubuh, bermanfaat untuk mengeluarkan racun dan sumbatan yang berpotensi untuk menjadi penghambat proses kehamilan. Titik bekam yang dapat meningkatkan kesuburan diantaranya bahu bagian belakang dan juga pinggang bagian belakang beraku. Dan beberapa manfaat terapi bekam antara lain adalah: pertama, mengeluarkan darah kotor baik darah yang tercacuni maupun darah yang statis, sehingga peredaran darah yang semula tersumbat menjadi lancar kembali. Kedua, meringankan tubuh banyaknya kandungan darah kotor yang menumpuk di bawah permukaan kulit. Seseorang akan mengakibatkan terasa malas dan berat, dengan dibekam maka akan meringankan tubuh. 3. Menajamkan penglihatan. Tersumbatnya peredaran darah ke mata mengakibatkan penglihatan akan menjadi buram atau pitam. Setelah dibekam, peredaran darah yang tersumbat kembali lancar dan mata bisa melihat dengan terang. 4. Menyembuhkan berbagai macam penyakit. Rasulullah SAW mengisyaratkan ada 72 macam penyakit yang dapat disembunyikan dengan jalan berbekam, seperti asam urat, darah tinggi, jantung, kolesterol, masuk angin, migrain, sakit mata, stroke, sakit gigi, vertigo, sinusitis, jerawat, sembelit, wasir, impotensi, kencing manis, liver, ginjal, pengapuran, dan lain-lain. Sebelum memulai bekam, sebaiknya pasien didata dulu. Catatan data pasien sangatlah penting untuk merekam identitas, diagnosis penyakit, terapi yang sudah diberikan, serta mengetahui perkembangan penyakitnya. Tujuan melakukan amnesis wawancara adalah untuk mengetahui maksud pasien berobat, serta mendalami penyakit dan keluhan yang dialami. Dalam pengobatan terapi tradisional ini, kawan-kawanku, menentukan titik bekam. Dalam menentukan titik bekam terdapat beberapa versi. Ada yang berdasarkan lokasi keluhan, berdasarkan titik akupunktur, pada anatomi dan patofisiologi organ yang bermasalah. Kedua, dalam memilih titik bekam ini maka tidak perlu memakai banyak titik, sebab titik bekam yang banyak belum tentu lebih baik dan efektif dibandingkan dengan satu titik. 3. Ada sekitar 12 titik untuk yang disebutkan dalam hadis disebut titik bekam Nabi. Selebihnya merupakan pengembangan dari itu. Di antaranya adalah titik di kepala, leher, punggung, kaki, dan lain sebagainya. Beberapa titik yang terlarang untuk dilakukan bekam adalah pusat kelenjar limfa atau getah bening, di leher samping bawah telinga kanan dan kiri, di ketiak kanan dan kiri, dan lipatan selangkangan kanan dan kiri, otak kecil bagian bawah, akhir tengkorak belakang bagian bawah, leher depan di bagian tenggorokan, ulu hati, lubang alami seperti pusar, dubur, puting, payudara, telinga, lutut belakang, depan dan samping, terlalu dekat dengan mata, perut dan pinggang wanita hamil, tetap pada varisès, tumor atau kanker, dan bagian yang bengkak pada kosus got dan asam urat. Bekam dapat dipelajari oleh semua orang, akan tetapi harus mengikuti tata cara yang benar yang dianjurkan untuk berbekam. Cara untuk melakukan bekam yaitu mempersiapkan alat-alat untuk berbekam. Kedua, sebelum berbekam dianjurkan untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan. 3. Memijit-mijit bagian tubuh yang akan dibekam agar peredaran darah lancar.
Keempat, mensterilkan bagian tubuh yang akan dibekam dengan disinfektan. 5. Menghisap kulit dengan menggunakan gelas bekam. Adapun menggunakan dengan cara ini agar pori-pori kulit lebih melebar dan mudahnya keluar racun-racun dalam tubuh. 6. Menusuk-nusuk bagian tubuh yang akan dibekam dengan jarum. 7. Menghisap kembali bagian tubuh yang telah ditusuk. 8. Diamkan selama kurang lebih 5 atau sampai dengan 9 menit sampai darah kotor keluar. 9. Membersihkan dan membuang darah yang tertampung dalam gelas bekam. 10. Membersihkan bekas luka bekam. Dan terima kasih sudah menonton channel Bang Jack, kawan-kawanku. Semoga kalian sehat selalu dan sampai berjumpa lagi. Nantikan video-video menarik lainnya, kawan-kawanku. Tetap di channel kita tercinta Bang Jack.